Terima kasih Anda masih bersama kami di Pemimpin Rakyat bersama saya Nata Arman. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi secara serentak. Presiden Prabowo Subianto tiba di Sekolah Rakyat Terpadu 9 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Presiden Prabowo Subianto menyapa siswa sekolah rakyat di dalam kelas sambil meninjau fasilitas sekolah. Presiden juga menonton pertunjukan musik khas Kalimantan yang disajikan oleh para siswa. Ada sebanyak 166 sekolah rakyat setara SD hingga SMA yang diresmikan pada hari ini di 34 provinsi secara serentak. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut bahwa kasus suap pejabat pajak di Jakarta Utara menjadi syok terapi bagi pejabat yang nakal. Bahkan dirinya juga menghormati proses hukum di KPK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara soal pejabat kantor wilayah Dirjen Pajak Jakarta Utara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK. Purbaya menyebut kasus ini menjadi syok terapi bagi para oknum pejabat nakal. Meski memberi pendampingan hukum, Purbaya tidak akan mengintervensi kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak tersebut. Kalau saya bilang itu mungkin bagus untuk shock terapi untuk orang pajak, tapi kita lihat seperti apa prosesnya seperti apa. Pada dasarnya gini, kalau ada pegawai yang seperti itu, kita akan bantu dari sisi hukumnya. Artinya jangan sampai ditinggalkan sendiri, jadi ada pendampingan dari ahli hukum dari keuangan. Tapi prosesnya ya proses hukum seperti biasa. Jadi anak buah nggak akan kita tinggal, tapi kalau nanti ketahuan bersalah ya sudah. Sebelumnya KPK menetapkan 5 tersangka usai OTT di wilayah Jakarta Utara. Salah satu tersangka adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu. Suap yang diterima senilai 4 miliar rupiah. Suap untuk mengurangi nilai pajak sebuah perusahaan tambang dari 75 miliar rupiah menjadi 15,7 miliar rupiah. Dan membayarkan 4 miliar, ya. Jadi keluarlah dari kasnya PT WP ini uang sebesar 4 miliar yang catatannya, ya catatan di perusahaan tersebut, di PT WP itu adalah untuk membayar kepada PT NBK untuk kepentingan konsultasi pajak, ya konsultan pajak seperti itu. Padahal uang 4 miliar itu digunakan untuk pemberian kepada oknum, tadi saudara AGS. Dalam OTT, KPK menyita barang bukti uang tunai dan logam mulia senilai miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa di Mojokerto, Jawa Timur keracunan makan bergizi gratis. Pemprov memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara maksimal. ...261 orang yang terdiri dari siswa, santri dan guru di Mojokerto, Jawa Timur keracunan menu makan bergizi gratis. Mereka mengalami gejala serupa seperti muntah-muntah, demam, pusing, dan diare. Dari 261 korban, 123 menjalani rawat inap di 15 rumah sakit dan puskesmas, sementara sisanya diperbolehkan pulang. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memastikan para korban telah mendapat penanganan medis maksimal hingga sembuh total. Ada yang langsung ke rumah sakit yang paling praktis bagi siapapun dan yang sesuai dengan kebutuhan penanganan medisnya. Tapi bahkan di pondok pun infus disediakan, ya. Ini lebih memudahkan untuk penanganan. Jadi kami mengapresiasi pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah bergerak dengan cekatan untuk memberikan pengobatan kepada seluruh penerima manfaat yang terdampak. Kami juga menggunakan kesempatan ini selain untuk melihat pengobatan yang telah dilaksanakan. Terima kasih pada RSUD Sukandar yang sudah memberikan penanganan dengan baik. Sementara itu, SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 kini ditutup untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.
Pemirsa, utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad cicipi makanan siap makan atau ready to eat untuk jemaah haji 2026. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Pemimpin Rakyat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad bersilaturahim ke Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Bahkan Raffi pun mencicipi makanan siap makan untuk para calon jemaah haji 2026. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat pada hari ini, dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id, dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Nata Arman dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ikut aja. Kementerian Haji dan Umroh menerima kedatangan Raffi Ahmad selaku staf utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni di kantornya. Dalam kunjungannya, Raffi disambut langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau biasa disapa Gus Irfan. Kedatangan Raffi sekaligus menjadi ajang pemberitahuan informasi tentang peningkatan layanan haji agar bisa disosialisasikan secara efektif kepada generasi muda. Kita ada 221 ribu. Sekarang yang sedang diupayakan adalah bagaimana makanan para jamaah haji di sana itu bisa disuplai dari sini. Dan itu nggak mudah. Di sana itu peraturannya ketat. Salah satu adalah makanan RTE, ready to eat. Di tagline haji yang kemarin adalah ramah lansia dan ramah disabilitas. Tahun ini kita tambah lagi dengan ramah perempuan. Nah ini. Jamaah haji itu lebih banyak perempuannya. Hari ini petugas haji kita banyak yang perempuan. Yang kedua, persiapannya petugas haji kita siapkan 1 bulan. Ya, pelayanan makanan memang kerap menjadi kendala tersendiri mengingat jemaah haji Indonesia mayoritas adalah lansia dan disabilitas. Namun untuk makanan yang disiapkan dinyatakan enak bagi Raffi. Iya. Lulus. Aman tanpa pengawet itu. Kondisi penduduk gimana Arabi? Aman. Top, mantap, is the best. Enak kan Arabi? Saya habisi dulu ya, enak. Selain makanan, salah satu poin yang dibahas juga mengenai keberhasilan Kementerian Haji dan Umroh menurunkan biaya haji sebesar 7 juta rupiah.